Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, banyak sekali orang ketika menghadapi masalah itu stres, bingung, kacau, panik, tidak bisa memiliki akal yang sehat lagi. Karena dipikir masalahnya lebih gede dari semua yang dia percayai selama ini. Dia lupa bahwa Tuhan jauh lebih besar dari masalah. Kalau kita ini fokus kita kepada masalah, fokus kita kepada persoalan, fokus kita kepada beban yang hari ini kita alami, kita akan semakin memiliki beban yang berat sekali. Hidup kita semakin berat rasanya. Hidup kita semakin tidak bisa fokus kepada tujuan Tuhan. Justru waktu kita menghadapi masalah, justru waktu kita menghadapi persoalan, justru waktu kita menghadapi tekanan-tekanan yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun itu namanya, kita harus menguatkan hati kita ini di hadapan Tuhan sungguh-sungguh. Karena kalau kita ini sedang tawar hati ketika menghadapi masalah persoalan dan mau nyerah rasanya, nggak sanggup, nggak mampu, nggak bisa lagi, nggak punya kekuatan lagi, kita akan menyerah dengan persoalan yang ada dalam kehidupan kita lupa Tuhan. Maka dikatakan di kitab Amsal 24 ayat yang ke-10, ngomong begini nih, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Kalau kita ini tawar hati pada waktu kita menghadapi kesesakan, persoalan, himpitan, tekanan, kekuatan kita itu menjadi kecil. Kita nggak punya daya lagi, kita nggak punya upaya lagi, iman kita lagi nggak bekerja dengan powerful dan dahsyat lagi. Kita lupa dengan Tuhan. Nah, orang yang tertekan dengan masalahnya dari lupa kekuatan Tuhan, dia mudah sekali stres. Dia bingung. Ada beberapa orang gak kuat menahan persoalan yang dialami sendiri. Dia jadi gila. Lupa daratan, lupa lautan, lupa segala-galanya. Dia pikir dengan dia bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia pikir dengan pakai kekuatannya sendiri, ujung masalahnya akan selesai. Tidak akan pernah selesai. Dengarkan baik-baik. Kalau kita ini sedang menghadapi masalah, kalau kita ini sedang menghadapi tekanan, himpitan, dan persoalan-persoalan yang berat sekali rasanya, justru kita harus menaruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Yang menjadi jalan keluar dalam kehidupan kita itu Tuhan. Bukan pendeta, bukan gembala sidang, bukan orang tuamu, bukan suamimu atau istrimu, bukan orang lain, bukan bosmu juga, tetapi Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita untuk memampukan kita ini berjalan dalam breakthrough dan terobosan. Dalam kondisi stres, dalam kondisi bingung, dalam kondisi kacau, dalam kondisi lemah, waktunya kita berserah sama Tuhan untuk melihat kemuliaan Tuhan itu dinyatakan melalui kehidupan kita. Tapi ada beberapa orang yang gak tahan, gak sanggup lagi rasanya mau nyerah, gak tahan lagi. Padahal Alkitab ngomong, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu tidak akan melebihi kekuatanmu. Berarti masih dalam batas kemampuan dan kekuatan kita. Tuhan kita itu menghitung, dia memperhatikan kekuatan kita, kemampuan kita ini sanggup menghadapi masalah ini apa enggak. Dan semua yang kita alami ini masih dalam batas kekuatan kita loh. Artinya Tuhan masih berikan kemampuan untuk kita ini berjalan. Kalau kita nggak nyerah, kalau kita mau berjuang terus, kalau kita mau berjalan dipimpin oleh Tuhan terus, kita akan lihat jalan keluar. Kita akan lihat terobosan. Kita akan ngelihat janji Tuhan itu digenapi. Tapi kalau kita ini lemah di tengah jalan, kekuatan kita jadi lemah, maka kekuatan kita nggak punya. Di mana kita lemah, imanmu tidak akan bekerja. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kekacauan, sesuatu yang buruk yang akan menguasai hidup kita. Tapi waktu kita ini berjalan dalam kekuatan ilahi, kita tidak mengandalkan kekuatan kita, tapi justru kita menyerah di hadapan Tuhan. Kita akan melihat terobosan yang ilahi terjadi dalam kehidupan kita. Pak, saya nggak tahu lagi Pak, bagaimana menyerah di hadapan Tuhan. Waktu kita ini menyerah, kita taruh hati kita, kemampuan kita, pengharapan kita ini hanya pada Tuhan saja. Jangan pernah berusaha pakai kekuatanmu sendiri untuk menyelesaikan masalah. Ujungnya tambah ruwet, tambah kacau, tambah berantakan. Ada beberapa orang yang suaminya selingkuh dengan perempuan lain, tapi karena nggak tahan dia
pingin selesaikan masalahnya, dia labrak selingkuhannya itu. Masalahmu tidak akan selesai loh. Masalahmu tambah memunculkan masalah yang baru, tambah ruwet, tambah kacau. Diam, serahin ke hadapan Tuhan. Berdoa, berserah sama Tuhan. Berserah artinya kamu taruh kekuatanmu, pengharapanmu, imanmu sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan bertindak. Taruh sepenuhnya. Orang Jawa itu bilang pasrah bongkoan. Wis diserah nih Gusti Allah wis. Pikiran kita, kemauan kita, kehendak kita. Bukan berarti kita berserah itu nggak mau melakukan apa-apa loh. Kita tetap bekerja, tetap kita melakukan aktivitas yang Tuhan percayakan sama kita. Nah, kita menjadi orang yang tanggung jawab. Di sisi lain kita menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan berusaha menyelesaikan apapun dengan kekuatan kita. Waktu kita mengalah, menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kita bawa seluruhnya kepada Tuhan. Nih Tuhan, aku perhadapkan masalahku kepadamu. Aku perhadapkan persoalanku kepadamu. Diomongin di hadapan Tuhan. Diceritakan yang seadanya, secara terbuka di hadapan Tuhan. Diomongin. Bukan lagi kamu nangis, merintih, menderita, merana, minta belas kasihan Tuhan. Bukan. Tapi kamu mau serahkan apa yang akan terjadi ke depan itu di hadapan Tuhan. Hari ini, kalau engkau datang membawa masalahmu kepada Tuhan, bukan engkau minta dikasih belas kasihan, tapi justru kamu menyerahkan itu Tuhan. Wis tak serahani semuanya. Keluargaku, masa depanku, bisnisku, usahaku, pasangan hidupku aku serahkan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, biar seijinmu saja yang terjadi. Aku mau menyerah, dan aku mau tata hatiku hanya untuk menyenangkan kau, menyembahmu, memuliakan namamu. Jangan gerutu, jangan ngomel, jangan cari pembelaan diri, jangan cari kambing hitam, gara-gara si A, gara-gara si B, gara-gara si C. Serahin ke Tuhan. Tuhan tahu batas kekuatan kita. Kalau Tuhan izinkan semua persoalan dan semua pencobaan terjadi dalam kehidupan kita, artinya Tuhan masih memberi kemampuan dan kekuatan kepada kita untuk menyelesaikannya dengan baik, dengan cara ilahi, dengan cara dan sistem kerajaan Allah. Tuhan ada di pihak kita. Tuhan memampukan kita menyelesaikan segala sesuatu dengan baik. Waktu kita sudah mulai berserah sepenuhnya di hadapan Tuhan, mulai kita arahkan pikiran kita ini bukan pada masalah, bukan kepada persoalan. Lupakan tuh semua hal yang menyakitkan, semua hal yang memicu untuk memarah, semua hal yang memicu untuk jengkel, semua hal yang memicu untuk dongkol dan panas hati. Singkirkan, serahin ke Tuhan. Serahkan semua persoalan masalahmu. Kalau ngelihat pasanganmu selingkuh, kalau ngelihat pasanganmu berzina, kalau ngelihat pasanganmu gak setia, lupakan semua yang jahat. Ingat-ingat yang baik. Ingat-ingat janji Tuhan atas pasangan hidupmu. Dia suatu hari akan setia, dipakai Tuhan, diberkati dan luar biasa. Ingat-ingat yang baik-baik saja. Yang buruk diserahkan kepada Tuhan. Yang baik kita doakan akan terjadi dalam kehidupan kita. Makanya di Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama ngomong begini. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, kalau kita nih hari ini, kita nih semua udah lahir baru dan dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Yang mulai kita cari adalah perkara yang di atas. Yang mulai kita pikirkan adalah perkara yang di atas. Di kitab Matius ngomong begini, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, termasuk keluargamu dipulihkan, bisnismu dipulihkan, suamimu dipulihkan, istrimu dipulihkan. Cari dahulu kerajaan Allah. Jangan dipikirkan perkara yang di bumi, perkara yang menyakitkan, menjengkelkan, pingin panas hati, stres, kacau, cemas, bingung. Itu kita singkirkan. Kita serahkan semuanya ke dalam Tuhan, ke dalam hadirat Tuhan. Makanya kalau doa, serahin semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan, dan kau serahkan pikiranmu, perasaan dan kemauanmu kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang akan bertindak dengan caranya yang ajaib. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikiran tentang kerajaan Allah, pikiran tentang kemuliaan Tuhan, pikiran tentang janji Allah. Ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan
pikirkan yang di bumi. Yang di bumi termasuk yang mengecewakan, termasuk yang menjengkelkan, yang bikin panas hati, yang bikin kacau, yang bikin cemas, yang bikin khawatir dan was-was tentang masa depan dan lain sebagainya. Pikirkan mulai hari ini tentang janji Tuhan. Dan semua yang berbicara tentang janji Tuhan di dalam Alkitab, selidiki, catat, renungkan, hafalkan, mulai ingat-ingat, terus dan terus dan terus dan terus. Semakin kita bisa merenungkan, pikiran kita ini selaras dengan apa yang Tuhan mau, sepikir dengan apa yang surga pikirkan, sepikir dengan surga kehendaki, lama-lama penyerahan kita ini semakin hari semakin sempurna di hadapan Tuhan. Hati kita ini semakin diperbarui di hadapan Tuhan. Kita enggak ada lagi sakit hati. Kita enggak ada lagi jengkel. Kita enggak ada lagi cemas. Kita enggak ada lagi kacau. Yang ada apa? Kalau kita melihat pasangan kita nggak bertobat, atau orang lain yang menjengkelkan, atau siapapun yang melukai hatimu, kamu nggak panas hati, kamu nggak sakit hati, kamu nggak marah, tapi kamu tiba-tiba punya belas kasihan daripada Tuhan. Ketika kamu menghadapi kekacauan dalam bisnis atau apapun juga, kamu tidak khawatir dan cemas, tapi kamu tenang, karena kamu tahu bahwa Allah yang memelihara akan menyelesaikan masa depanmu bersama Dia. Kalau Allah sudah memulai, Dia akan menyelesaikan sampai garis akhir. Tuhan yang memulai, Tuhan akan menyelesaikan sampai garis akhir. Nah, kita mulai pikirkan tentang janji Tuhan. Kita mulai renungkan tentang janji Tuhan. Jangan pikirkan yang jelek, pikirkan yang buruk. Kalau kita ini fokus kepada kita yang buruk dan jelek, kita tambah hati kita ini tambah kacau dan berantakan loh. Nah, makanya Alkitab ngomong, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kita ini sudah mati. Kalau kita di dalam Kristus, kita itu harus mati. Matikan semua pikiran yang duniawi, ketagingan, yang penuh hawa nafsu. Kita taruh pikiran kita ini dengan pikiran yang sesuai dengan apa yang Kristus mau, apa yang Allah inginkan. Akhirnya apa? Kita tersembunyi bersama Kristus. Kita nggak hidup lagi dalam ketagihan. Kita nggak hidup lagi dalam persoalan-persoalan yang membingungkan. Tapi kita bisa berserah di hadapan Tuhan. Sekalipun kita ini punya masalah, sekalipun kita ini punya tekanan, himpitan, atau tantangan, atau apapun juga yang berat yang kita alami hari ini, kita nggak stres, kita nggak bingung, kita nggak kacau, tapi kita bisa rest in the presence of the Lord. Kita lihat janji Tuhan, kita lihat apa yang Tuhan kerjakan di balik semuanya ini, membentuk hati kita semakin hari semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Di ayat yang keempat, perhatikan baik-baik. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, ini apabila Kristus yang adalah hidup kita, artinya hidup kita itu untuk Kristus loh. Menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Kita tujuannya suatu hari tinggal dalam kemuliaan yang kekal bersama Tuhan. Jadi persoalan yang kita alami hari ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan hari ini bukan tujuan utama. Ini hanya sementara. Suatu hari kita akan dimuliakan bersama Kristus. Kita akan ditinggikan bersama Kristus. Makanya di ayat yang kelima ngomong begini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kita harus belajar mematikan segala sesuatu yang di dalam diri kita yang duniawi loh, supaya kita suatu hari bisa dibangkitkan dan tinggal bersama Kristus di dalam kemuliaan yang semakin dinyatakan semakin besar dalam kehidupan kita. Kita akan tinggal dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Makanya kita harus mematikan segala sesuatu yang duniawi. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, semua penyembahan berhala. Hal itu hanya mendatangkan murka kalau ini yang dilakukan ini atas orang-orang durhaka, mendatangkan murka. Tapi kita ini di dalam Kristus, kita harus mengenakan manusia yang baru. Kita harus meninggalkan manusia yang lama.
Kita harus diperbarui nih di ayat yang ke-10-nya, dan telah mengenakan manusia yang baru. Di ayat yang 9 saja kita baca. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia yang lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia yang baru, yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Tidak mungkin loh orang itu di dalam Kristus mencari Tuhan, mengasihi Tuhan, menomorsatukan Tuhan, memuliakan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, itu hidupnya bisa stres. Kita ini stres karena fokus kita pada masalah, fokus kita kepada persoalan, fokus kita bukan kepada pribadi Tuhan, fokus kita kepada persoalan yang kita alami, yang terjadi dalam kehidupan kita. Akhirnya apa? Kita pikirin masalah terus, kita pikirin masalah terus, kita pikirin masalah terus. Ujungnya kita nggak tahu jalan keluarnya, malah pusing, malah bludrek, malah kacau, malah berantakan. Fokus kita hari ini adalah tujuan Tuhan, janji Tuhan. Nah, kita akan menikmatin semua kebaikan Tuhan. Kita akan menikmatin semua hal yang ajaib yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Amin. Jangan pernah sekali-kali memikirkan masalah yang kita sendiri tidak pernah tahu ujung pangkalnya akan jadi seperti apa, atau jalan keluarnya seperti apa. Kalau kita coba memikirkan persoalan, masalah, kejadian-kejadian yang rumit yang kita alami dan kita nggak pernah tahu ujung pangkalnya seperti apa, tapi kita pikirkan terus jalan keluarnya, kita coba cari-cari jalan keluarnya, kamu tambahkan pusing, kamu tambah bingung, kamu tambah cemas, kamu tambah kacau. Yang mulai kita fokuskan adalah hati kita ini di hadapan Tuhan. Kita mau serahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita percaya loh, kalau kita ikut Tuhan, Tuhan akan proteksi, Tuhan akan lindungi. Tuhan berjanji, Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Tuhan berjanji, Tuhan akan memberkatin kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Yang kita pikirkan adalah janji Tuhan. Tuhan akan tetap menyertai kita. Dia akan tetap memproteksi kita. Tuhan akan tetap melindungi kita selama kita di dalam posisi yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita, kecuali kita berdosa ya. Kita harus bertobat balik kepada Tuhan. Kalau engkau ngalami masalah persoalan itu karena dosa dan pelanggaran yang kamu lakukan, ya bertobat balik sama Tuhan. Cek sampai kedalaman hati, telisik sampai kedalaman batinmu, dapatin benar di hadapan Tuhan atau tidak. Kalau tidak, ya bertobat balik sama Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup membawa kita ngalami breakthrough dan terobosan. Hari ini, kalau engkau sedang ngalami proses itu, berserah sama Tuhan. Nikmatin Tuhan dalam hadiratnya. Nikmatin Tuhan di dalam persoalan. Nikmatin Tuhan di dalam tekanan. Nikmatin Tuhan dan percaya, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Jangan sekali-kali mencari jalan keluar yang bukan daripada Tuhan ketika engkau kadang bermasalah. Berserah jauh lebih baik. Kadang diam jauh lebih baik sampai menunggu waktunya Tuhan yang tepat. Kalau engkau coba ngandalin orang lain, kau ngandalkan kekuatanmu sendiri, ujung dari hidupmu akan ketemu problem yang baru dan masalah yang baru. Hari ini kita harus taruh hati kita nih sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sebab hati kita ini kalau ngadepin masalah gampang sekali melenceng, gampang sekali melintir, gampang sekali nggak setia, gampang sekali menyerah. Dan jangan pernah menyerah ketika engkau menghadapi masalah. Apapun yang sedang kau alami hari, jangan izinkan setan ambil keuntungan di balik semua masalah dan persoalan yang Bapak Ibu hadapi. Setan akan bikin kacau, dia akan bikin engkau putus asa, dia bikin engkau lemah, dia bikin engkau khawatir, bikin engkau bingung, gak pingin pengharapan, sehingga janji Tuhan itu tidak gedapi. Semua tokoh di dalam Alkitab, di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, mereka menantikan janji Tuhan dengan setia, dengan tekun, sampai janji itu digenapi. Hari ini pun kita juga harus belajar. Di dalam menanti janji Tuhan kita belajar untuk merubah yang di dalam batin kita ini, untuk berjalan tepat seperti apa yang Tuhan mau, menikmatin semua kebaikan dan kebajikan Tuhan. Kita akan berjalan dalam ketepatan ilahi, sehingga kita bisa menikmatin janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Kalau engkau coba pakai jalan keluarmu sendiri, engkau akan stres. Harusnya orang Kristen gak bisa stres. Orang dunia banyak stres.
Kalau orang kau sudah ngaku Kristen tapi banyak stres karena nggak tahu jalan keluar atas masalahmu, karena engkau pakai kekuatanmu sendiri, engkau mesti bertobat balik kepada Tuhan. Engkau perlu belajar rest in the presence of the Lord, menyerah penuh di hadapan Tuhan, menyerah penuh di hadapan Tuhan. Hidupmu akan menikmati kebaikan dan kebajikan Tuhan. Engkau bisa ngadepin masalah, engkau bisa tersenyum. Engkau sedang mengalami goncangan keuangan, tapi engkau bisa sanggup memberi sekalipun itu nggak banyak. Engkau sedang mengalami trouble masalah keluargamu, tapi engkau memiliki pengharapan. Engkau tidak ciut, engkau tidak pahit hati, engkau tidak kecut hatimu, tapi engkau bisa tersenyum. Di balik semua ini, Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Nah, hati kita ini waktu menghadapi masalah dan tekanan persoalan harus selaras, sepikir, seia sekata dengan Tuhan. Sepikir, seia sekata dengan Tuhan. Baru kita akan melihat breakthrough dan terobosan. Baru kita akan menikmati semua kebajikan Tuhan. Waktu menghadapi masalah, justru kita akan berbeda dengan orang dunia. Tapi kalau kita ini menghadapi masalah yang berat-berat gitu ya, tapi tindakan kita, sikap kita, ucapan kita itu seperti orang dunia nggak bisa membedakan loh. Ini anak Tuhan atau bukan. Justru kita harus berbeda. Tindakan kita, sikap kita, keputusan kita tepat seperti apa yang Tuhan mau. Saya berdoa waktu engkau menghadapi masalah, tekanan, impian, dan persoalan, engkau bisa tersenyum di dalam hadirat Tuhan. Engkau bisa berserah penuh dan menikmati kebahagiaan bersama Tuhan. Dan enjoy. Saya berdoa semua orang yang mendengarkan firman yang saya sampaikan hari ini, yang sedang struggle dan berjuang, hatimu fokus sama Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh, nantikan Tuhan. Pak, nantikan Tuhan itu sampai kapan? Ya sampai terjadi breakthrough dan terobosan. Waktunya kapan? Waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Sampai kapan, Pak? Tidak pernah tahu. Yang tahu hanya Tuhan. Semakin kau setia, semakin kau berserah di hadapan Tuhan, semakin kau taruh hatimu di hadapan Tuhan, Tuhan akan cepat memulihkan. Semakin kau cepat pulih hatimu, kau akan cepat melihat terobosan. Semakin kau menyerah, semakin cepat jawaban atas semua persoalan dan masalahmu. Penyerahan hatimu ternyata menentukan. Kalau engkau masih berontak, masih ngawur, masih ngaco, pakai kekuatan sendiri, jerat-jerit, histeris, panik, cari pembelaan sana-sini, wah, jalan keluarnya masih lama. Tapi waktu kamu semakin berserah, semakin berserah, semakin berserah, menyerah sepenuhnya di hadapan Tuhan, melihat di balik semuanya ini, Tuhan akan ubah hatimu, Tuhan akan ubah hidupmu, Tuhan akan punya rencana yang besar. Tuhan akan pulihkan dengan caranya yang ajaib dan dahsyat. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan atas hidupmu. Hidupmu akan menikmati semua kebaikan dan kebajikan Tuhan. Enjoy. Bisa tersenyum di tengah masalah. Bisa bahagia bahkan. Karena Tuhan tetap lindungi, proteksi. Dan pegang janjinya. Tuhan sanggup membalikkan keadaan dengan waktu dan caranya Allah sendiri. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang sedang struggle, Tuhan berkati. Pimpin mereka, sadarkan mereka bahwa kekuatan yang mereka miliki sanggup, masih ada sampai menantikan janji Tuhan itu digenapi. Karena semua pencobaan itu tidak melebihi kekuatan mereka. Mereka bisa bertahan sampai menunggu janji Tuhan digenapi Tuhan. Mereka akan menikmati breakthrough dan terobosan. Dan kami akan melihat banyak orang dipulihkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba. Terpahat dalam loh batin kami yang dalam. Saya firman ini jadi praktek kehidupan kami sehari-hari. Berkati semua orang yang sedang sakit di pembaringan, di rumah sakit, di ranjang, atau dimanapun mereka berada. Kamu berdoa oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh. Kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. And God bless you.